ada pada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan nasi goreng Bayu. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novi Nurida Batubara sebagai pemateri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fadil Kasari. Perkenalkan, nama saya Yosefina Marcelia Graciela Liki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari kelompok 5 sebagai penyanyi. Baiklah, perkenalan telah kami sampaikan. Selanjutnya kami akan masuk ke dalam materi yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 sistem pengendalian internal, dan bab 3 sistem akuntansi yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu. Yang pertama, kita masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan pada perusahaan manufaktur yang sudah kami wawancarai. Perusahaan manufaktur tersebut bergerak di bidang kuliner, yakni nasi goreng Bayu. Di mana nasi goreng Bayu ini telah memiliki plan atau rencana ke depannya yang dengan harapan agar perusahaan mereka atau usaha mereka ini dapat menjadi lebih baik dan mempunyai nilai di mata masyarakat. Berikut planning pada nasi goreng Bayu. Yang pertama, menambah cabang baru di tempat. Yang kedua, meningkatkan mutu dan kualitas pada setiap cabang-cabangnya agar konsumen merasa lebih nyaman. Yang ketiga, menambah karyawan dan membagi tugas-tugas pada setiap karyawan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah menambah inovasi baru dalam menu nasi goreng. Selanjutnya, analisis SWOT. S yaitu strength atau kekuatan, W yaitu weakness atau kelemahan, O yaitu opportunity atau peluang, dan T yaitu threats atau ancaman. Strength atau kekuatan yang ada pada nasi goreng Bayu yaitu tempat yang strategis yang terletak di pinggir jalan yang sering diakses oleh masyarakat sekitar. Weakness atau kelemahan yang ada pada nasi goreng Bayu yaitu harga bahan baku yang relatif tidak menentu atau tidak stabil dan tidak buka 24 jam karena nasi goreng Bayu hanya buka pada malam hari. Opportunity atau peluang yang ada pada nasi goreng Bayu yaitu dapat membuka cabang di berbagai tempat. Dan threats atau ancaman yang ada pada nasi goreng Bayu yaitu persaingan kuat dengan pedagang lain yang sama-sama menyajikan menu nasi goreng. Next, daerah pemasaran. Daerah pemasaran ini terletak di Jalan Garuda nomor 106 Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Nasi goreng Bayu ini memilih tempat yang sangat strategis, yaitu tepat di pinggir jalan utama, di mana jalan tersebut banyak dilalui oleh masyarakat yang menjadi target pasar, yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan di mana tempat nasi goreng Bayu ini berada. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi bab 2, yaitu sistem pengendalian internal yang akan dijelaskan oleh Ramadhani. Baiklah, yang selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Unsur-unsur dari sistem pengendalian internal itu sendiri adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional. Adapun yang pertama, bagian keuangan harus terpisah dari bagian produksi dan bagian pengadaan bahan baku. Bagian pengadaan bahan baku harus terpisah dari bagian produksi. Bagian kasa harus terpisah dari bagian akuntansi, dan owner harus mengawasi setiap kegiatan perusahaannya. Yang kedua ada prosedur pencatatan. Prosedur pencatatan dalam perusahaan nasi goreng Bayu ini belum menerapkan sistem otorisasi dalam kegiatan sehari-harinya. Yang selanjutnya ada praktik yang sehat. Praktik yang sehat dalam perusahaan ini yang pertama, saldo kas disimpan dan dilindungi dari penggunaan yang tidak semestinya. Yang kedua ada ketelitian saat menerima uang dari konsumen. Yang terakhir ada karyawan yang kompeten. Karyawan yang kompeten di sini yaitu karyawan yang mengikuti semua peraturan yang ada dalam perusahaan ini. Adapun standarisasi karyawan di perusahaan ini adalah kerja keras, rapih, jujur, sehat jasmani dan rohani.
Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu sistem akuntansi yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu. Di sini kami akan menjelaskan 5 sistem akuntansi, yaitu sistem akuntansi pembelian tunai, sistem akuntansi penjualan tunai, sistem akuntansi persediaan, sistem akuntansi pengeluaran kas, dan sistem akuntansi penggajian. Pertama, kita akan membahas sistem akuntansi penjualan tunai. Deskripsi kegiatan. Penjualan tunai ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran setelah pembeli menerima pesanan untuk yang take away dan setelah pembeli selesai makan untuk pembeli yang makan di tempat. Adapun informasi yang dihasilkan adalah pendapatan yang dihasilkan dalam periode tertentu, kemudian penerimaan kas dari penjualan tunai. Adapun bagian yang terkait adalah 1. Bagian produksi. Bagian produksi bertanggung jawab atas semua proses produksi sampai dengan mengemas produk. Dan bagian produksi juga menerima uang atas penjualan tunai dari pembeli sampai dengan melakukan pencatatan pendapatan ke dalam buku transaksi. Kemudian bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab memegang seluruh pendapatan. Adapun dokumen yang diperlukan ialah tagihan pembayaran. Tagihan pembayaran merupakan sebuah informasi mengenai tagihan pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli. Kemudian catatan akuntansi yang digunakan ialah buku transaksi. Buku transaksi berfungsi untuk mencatat segala pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. 1. Prosedur order penjualan. Bagian produksi menerima order dari pembeli. Kemudian bagian produksi membuat pesanan sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah selesai, bagian produksi memberikan produk atau pesanan kepada pembeli. Kemudian, menghitung tagihan pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli. Setelah itu, bagian produksi memberi informasi mengenai tagihan pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli. 2. Prosedur penerimaan kas. Bagian kasir menerima sejumlah uang dari pembeli atas penjualan tunai. Kemudian, apabila uang berlebih, maka bagian kasir akan mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah yang seharusnya. Apabila uang pas, maka bagian kasir akan melakukan pencatatan pendapatan ke dalam buku transaksi. Kemudian, buku transaksi dan hasil uang penjualan diserahkan ke bagian keuangan. 3. Prosedur penyetoran pendapatan. Bagian keuangan menerima uang hasil pendapatan dan buku transaksi dari bagian kasir. Kemudian, bagian keuangan mencocokkan uang hasil pendapatan dengan buku transaksi. Apabila tidak cocok, maka buku transaksi akan diserahkan kembali kepada bagian kasir dan dipertanyakan ketidakcocokannya. Apabila cocok, maka uang akan disimpan, kemudian buku transaksi akan diberikan ke bagian akuntansi. 4. Prosedur pencatatan. Bagian akuntansi menerima buku transaksi dari bagian keuangan, kemudian bagian akuntansi membuat jurnal berdasarkan buku transaksi secara komputerisasi. Setelah itu, transaksi diinput ke dalam Microsoft Excel, kemudian keluar jurnal. Nah, sekarang kita akan membahas flowchartnya, dimulai dari prosedur order penjualan oleh bagian produksi. Pertama, bagian produksi menerima order dari pembeli, kemudian memproses pesanan tersebut berdasarkan permintaan pembeli. Kemudian, memberikan pesanan atau barang yang sudah selesai kepada pembeli. Nasi goreng diserahkan kepada pembeli. Kemudian menghitung total pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli. Kemudian informasi tagihan pembayaran diserahkan ke bagian kasir. Selanjutnya, prosedur penerimaan kas oleh bagian kasir. Bagian kasir menerima tagihan pembayaran dari bagian produksi. Kemudian bagian kasir menerima sejumlah uang dari pembeli atas penjualan tunai. Simbol uang, decision, uang pas, ya atau tidak. Apabila tidak, maka bagian kasir akan mengembalikan uang kepada pembeli sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Apabila iya, maka bagian kasir akan melakukan pencatatan pendapatan ke dalam buku transaksi. Kemudian keluar buku transaksi. Setelah itu, bagian kasir memberikan uang hasil pendapatan dan buku transaksi ke bagian keuangan. Selanjutnya, prosedur penyetoran pendapatan oleh bagian keuangan. Bagian keuangan menerima uang hasil pendapatan dan buku transaksi dari bagian kasir. Kemudian bagian keuangan mencocokkan uang hasil pendapatan dengan buku transaksi. Decision, cocok, ya atau tidak. Apabila tidak, maka buku transaksi akan dikembalikan ke bagian kasir dan dipertanyakan ketidakcocokannya. Apabila ya, cocok,
maka bagian keuangan akan menyimpan uang hasil pendapatan dan buku transaksi diserahkan ke bagian akuntansi. Yang terakhir, prosedur pencatatan oleh bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima buku transaksi dari bagian keuangan, kemudian bagian akuntansi membuatkan jurnal berdasarkan buku transaksi secara komputerisasi, kemudian transaksi diinput ke dalam Microsoft Excel, kemudian keluar jurnal. Selesai. Selanjutnya, perbedaan flowchart yang belum di-redesign dan yang sudah di-redesign. Di flowchart yang belum di-redesign, bagian produksi melakukan penerimaan kas atas penjualan tunai yang seharusnya tidak dilakukan oleh bagian produksi, sehingga di redesign yang melakukan penerimaan kas atas penjualan tunai itu adalah bagian kasir. Selanjutnya, bagian produksi juga seharusnya tidak melakukan pencatatan pendapatan ke dalam buku transaksi di flowchart yang belum di redesign, sehingga yang setelah di redesign yang melakukan atau yang berhak melakukan pencatatan pendapatan ke dalam buku transaksi itu adalah bagian kasir. Di flowchart yang belum di-redesign tidak ada prosedur pembuatan jurnal oleh bagian akuntansi. Namun setelah di-redesign, adanya penambahan bagian yaitu bagian akuntansi yang bertugas untuk melakukan pembuatan jurnal. Selain itu, di flowchart yang belum di-redesign, buku transaksi langsung diarsipkan oleh bagian keuangan. Namun setelah di-redesign, buku transaksi itu tidak diarsipkan karena sangat diperlukan untuk melakukan pembuatan jurnal yang nantinya akan dibuat oleh bagian akuntansi. Sehingga di flowchart yang sudah di-redesign, setiap masing-masing bagian bertugas sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kita akan membahas tentang sistem akuntansi pembelian tunai. Yang pertama ada deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi pembelian tunai digunakan perusahaan untuk pengadaan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi nasi goreng dan mengeluarkan kas untuk membayar bahan baku yang telah dibeli. Yang kedua ada informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan yaitu informasi mengenai harga barang. Yang ketiga ada fungsi yang terkait. Ada dua fungsi yang terkait di dalamnya. Yang pertama ada bagian pembelian, yang kedua ada bagian pengiriman. Yang keempat ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan yaitu daftar pembelian bahan baku atau DPBB. Selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu buku catatan transaksi. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur di sini adalah jaringan yang telah kami redesign. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian. Langkah-langkahnya bagian pengadaan bahan baku itu melakukan pengecekan atas persediaan bahan baku. Selanjutnya barulah melakukan pembuatan daftar pembelian bahan baku atau DPBB. Selanjutnya DPBB tersebut dikirim ke bagian keuangan. Selanjutnya yang kedua yaitu prosedur penerimaan barang. Yang pertama, bagian keuangan menerima DPBB tadi yang telah dikirim dari bagian pengadaan bahan baku. Selanjutnya, bagian keuangan melakukan pembelian bahan baku berdasarkan DPBB yang tadi. Setelah itu, bagian keuangan melakukan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Selanjutnya, setelah melakukan pembayaran secara tunai, barulah bagian keuangan menerima barang dan nota transaksi itu dari si penjual, lalu nota transaksi dan barang tersebut dikirim ke bagian pengadaan bahan baku. Prosedur penerimaan barang. Setelah bagian pengadaan bahan baku menerima barang dan nota pembelian, maka bagian pengadaan bahan baku menyimpan barang tersebut ke dalam toko. Selanjutnya, bagian pengadaan bahan baku mencatat pengeluaran di dalam buku transaksi berdasarkan nota pembelian. Setelah melakukan pencatatan, maka bagian pengadaan bahan baku mengirim catatan transaksi tersebut ke bagian akuntansi guna melakukan pencatatan. Nah, yang terakhir ada prosedur pencatatan yang dilakukan oleh bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi menerima catatan transaksi dari bagian pengadaan bahan baku, barulah bagian akuntansi melakukan penjurnalan dengan menggunakan komputerisasi berdasarkan catatan transaksi tersebut. Setelah melakukan penjurnalan, barulah keluar jurnal. Pertama kita akan membahas mengenai prosedur permintaan pembelian yang dilakukan oleh bagian pengadaan bahan baku. Bagian pengadaan bahan baku mengecek atau melakukan pengecekan persediaan barang di gudang. Selanjutnya bagian pengadaan bahan baku mengeluarkan dokumen yaitu DPBB untuk selanjutnya diserahkan ke bagian keuangan.
Prosedur kedua ada prosedur pembelian barang yang dilakukan oleh bagian keuangan. Setelah bagian keuangan menerima DPBB atau daftar pembelian bahan baku dari bagian pengadaan bahan baku, selanjutnya bagian keuangan melakukan pembelian bahan baku berdasarkan DPBB tersebut. Setelah melakukan pembelian bahan baku, maka bagian keuangan melakukan pembayaran secara tunai. Selanjutnya bagian keuangan menerima barang dan nota pembelian dari si pemasok. Setelah menerima barang dan nota pembelian dari si pemasok, maka barang dan nota pembelian tersebut dikirim ke bagian pengadaan bahan baku. Barulah bagian pengadaan bahan baku ini melakukan penyimpanan barang ke gudang atau ke toko. Selanjutnya, setelah melakukan penyimpanan barang, bagian pengadaan bahan baku ini melakukan pencatatan pengeluaran berdasarkan nota pembelian di buku transaksi. Setelah melakukan pencatatan, keluarlah catatan transaksi yang nanti catatan tersebut akan dikirim ke bagian keuangan dan nota pembelian tadi disimpan. Yang terakhir ada prosedur pencatatan yang dilakukan oleh bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi menerima catatan transaksi dari bagian pengadaan bahan baku, barulah bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan catatan transaksi tersebut dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah melakukan penjurnalan dengan menggunakan Microsoft Excel, barulah keluar jurnal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan flowchart sebelum dan sesudah diredesain. Sebelum diredesain itu di perusahaan hanya memiliki 3 prosedur. Yang pertama prosedur permintaan barang, yang kedua prosedur pembelian, dan yang ketiga prosedur penerimaan barang. Dan setelah diredesain, jadi kami menambahkan satu lagi, yaitu prosedur pencatatan. Jadi semua ada 4. Kenapa kami memilih prosedur pencatatan? Karena prosedur pencatatan itu sangat penting di dalam perusahaan. Karena tanpa adanya pencatatan, maka perusahaan akan kewalahan dalam mengetahui setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaannya. Jadi kami memilih untuk menambahkan prosedur pencatatan agar memudahkan si pemilik untuk mengetahui transaksi apa saja yang terjadi di perusahaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi penggajian yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu. Yang pertama yaitu deskripsi kegiatan. Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu gaji dan upah. Dalam sistem akuntansi penggajian ini, umumnya terjadi apabila karyawan telah diberi bayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua yaitu informasi yang dihasilkan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dari kegiatan penggajian adalah 1. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. 2. Jumlah biaya gaji yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. 3. Jumlah gaji yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir, rincian unsur biaya gaji yang menjadi beban perusahaan dan pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu yaitu pemilik usaha dan bagian keuangan. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penggajian yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu yaitu daftar hadir karyawan, rekap absensi karyawan, daftar gaji, daftar utang karyawan, bukti pembayaran, dan amplop. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, prosedur pembuatan rekap absensi karyawan. Pemilik usaha membuat daftar hadir karyawan dan karyawan melakukan absensi setiap saat akan mulai bekerja dan setelah selesai bekerja. Pemilik usaha membuat rekap absensi karyawan dengan menginput daftar hadir karyawan sebanyak 2 rangkap. Rekap absensi karyawan rangkap 1 dikirim ke bagian keuangan. Rekap absensi rangkap 2 dan daftar hadir karyawan diarsipkan sementara berdasarkan tanggal. Selanjutnya, prosedur pembuatan daftar gaji. Bagian keuangan menerima rekap absensi karyawan rangkap ke-1 dari pemilik. Berdasarkan rekap absensi karyawan, bagian keuangan membuat daftar gaji termasuk pinjaman karyawan. Berdasarkan daftar gaji, dibuat rekap daftar gaji dan daftar utang karyawan oleh bagian keuangan dan meminta otorisasi kepada pemilik. Terakhir, prosedur pembayaran gaji. Pemilik mengotorisasi daftar gaji dan daftar utang karyawan. Setelah diotorisasi, gaji diberikan ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima uang sebesar total gaji karyawan dan daftar utang karyawan
dengan menandatangani bukti pembayaran. Bukti pembayaran diberikan kepada pemilik dan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Bagian keuangan memasukkan uang ke dalam amplop dan diberikan kepada masing-masing karyawan. Kelemahan yang ada pada sistem akuntansi penggajian pada perusahaan nasi goreng Bayu yaitu transaksi penggajian masih dicatat di dalam catatan yang sangat sederhana. Dan saran yang saya berikan untuk sistem penggajian yang ada pada perusahaan nasi goreng Bayu yaitu sebaiknya transaksi penggajian dicatat ke dalam jurnal umum agar lebih memudahkan dalam kelangsungan usaha pembuatan laporan keuangan. Next, saya akan menjelaskan flowchart yang ada pada sistem akuntansi penggajian yang ada di perusahaan nasi goreng Bayu. Yang pertama, prosedur pembuatan rekap absensi karyawan. Bagian yang terkait yaitu pemilik usaha. Pemilik usaha membuat daftar hadir karyawan dan keluar daftar hadir karyawan. Karyawan melakukan absensi setiap akan memulai bekerja dan setelah selesai bekerja. Lalu, pemilik usaha membuat rekap absensi karyawan berdasarkan daftar hadir karyawan sebanyak 2 rangkap. Rekap absensi karyawan rangkap pertama dikirim ke bagian keuangan dan rekap absensi karyawan rangkap 2 beserta daftar hadir diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, prosedur pembuatan daftar gaji. Bagian yang terkait yaitu bagian keuangan. Bagian keuangan menerima rekap absensi karyawan rangkap ke-1 dari pemilik usaha. Berdasarkan rekap absensi karyawan, bagian keuangan membuat daftar gaji termasuk pinjaman karyawan. Berdasarkan daftar gaji, dibuat rekapan daftar gaji dan daftar utang karyawan oleh bagian keuangan lalu meminta otorisasi kepada pemilik. Yang terakhir, prosedur pembayaran gaji. Bagian yang terkait yaitu pemilik usaha dan bagian keuangan. Pemilik mengotorisasi daftar gaji dan daftar utang karyawan yang diberikan oleh bagian keuangan. Lalu setelah diotorisasi, gaji dibayarkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan menerima uang sebesar total gaji karyawan dan daftar utang karyawan dengan menandatangani bukti pembayaran. Bukti pembayaran tersebut diberikan kepada pemilik dan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Bagian keuangan lalu memasukkan uang ke dalam amplop dan diberikan kepada masing-masing karyawan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengeluaran kas atas pembelian bensin. Pada sistem pengeluaran kas ini terdapat tiga prosedur yang dijalankan oleh perusahaan. Prosedur yang pertama adalah prosedur permintaan pembelian. Terdapat 2 bagian yang bertanggung jawab atas jalannya prosedur yang pertama ini, yakni bagian pengadaan bahan baku dan bagian keuangan. Pertama-tama, bagian pengadaan bahan baku melakukan pengecekan stok bensin yang ada pada motor. Jika stok bensin ada, maka bagian pengadaan bahan baku tidak membuat laporan permintaan pembelian bensin. Jika stok bensin tidak ada, maka bagian pengadaan bahan baku membuat laporan permintaan pembelian bensin sebanyak 1 rangkap yang akan diberikan kepada bagian keuangan. Setelah bagian keuangan menerima laporan permintaan pembelian bensin dari bagian pengadaan bahan baku, bagian keuangan memberikan sejumlah uang sesuai dengan laporan permintaan pembelian bensin. Lalu, laporan permintaan pembelian bensin ini diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal oleh bagian keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur yang kedua. Prosedur yang kedua adalah prosedur pembelian. Pada prosedur ini hanya terdapat 1 bagian yang bertanggung jawab atas jalannya prosedur ini, yakni bagian pengadaan bahan baku. Setelah menerima uang dari bagian keuangan, bagian pengadaan bahan baku melakukan pembelian bensin dan mendapatkan struk pembelian dari Pertamina. Setelah mendapatkan struk pembelian, bagian pengadaan bahan baku melakukan kecocokan antara struk pembelian dengan banyaknya bensin yang diisi. Jika cocok, maka
Struk pembelian ini akan diberikan kepada bagian akuntansi. Jika tidak cocok, maka struk pembelian ini akan dikembalikan ke Pertamina. Selanjutnya kita masuk ke prosedur yang terakhir, yaitu prosedur pencatatan pembelian. Terdapat satu bagian yang bertanggung jawab atas jalannya prosedur yang terakhir ini, yaitu bagian akuntansi. Setelah menerima struk pembelian dari bagian pengadaan bahan baku, bagian akuntansi mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas berdasarkan struk pembelian ke dalam buku transaksi. Lalu setelah mencatat ke dalam buku transaksi, struk pembelian ini akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Setelah menyatat segala transaksi pengeluaran kas dalam buku transaksi, bagian akuntansi akan membuat jurnal berdasarkan buku transaksi. Bagian akuntansi akan menginput jurnal ke dalam Microsoft Excel, dan jurnal tersebut akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Setelah diarsipkan permanen, maka telah selesai segala prosedur yang terjadi pada sistem pengeluaran kas atas pembelian bensin. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pengeluaran kas atas pembelian bensin. Pada sistem ini terdapat 3 prosedur yang dijalankan, yakni diawali dengan prosedur yang pertama, yaitu prosedur permintaan pembelian. Terdapat 2 bagian yang bertanggung jawab atas jalannya prosedur ini, yakni bagian pengadaan bahan baku dan bagian keuangan. Pertama-tama diawali atau dimulai dengan bagian pengadaan bahan baku, melakukan pengecekan stok bensin yang ada pada motor. Jika pada saat pengecekan, bagian pengadaan baku akan melihat jika bensin masih ada pada motor, maka bagian pengadaan bahan baku tidak akan membuat laporan permintaan pembelian bensin. Namun jika stok bensin tidak ada, maka bagian pengadaan bahan baku akan membuat laporan permintaan pembelian bensin sebanyak 1 rangkap yang akan diberikan kepada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan menerima laporan permintaan pembelian bensin sebanyak 1 rangkap dari bagian pengadaan bahan baku. Lalu setelah menerima laporan permintaan pembelian bensin, bagian keuangan akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada laporan permintaan pembelian bensin. Lalu uang tersebut akan diberikan kepada bagian pengadaan bahan baku untuk mengisi bensin. Setelah memberikan uang, bagian keuangan akan mengarsipkan laporan permintaan pembelian bensin secara permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya, prosedur yang kedua adalah prosedur pembelian bensin. Setelah menerima uang dari bagian keuangan, bagian pengadaan baku akan pergi mengisi bensin dan mendapatkan struk pembelian dari Pertamina. Setelah mendapatkan struk pembelian, bagian pengadaan bahan baku akan mencocokkan struk pembelian tersebut dengan banyaknya bensin yang diisi. Pada saat mencocokkan, jika struk pembelian itu tidak cocok dengan banyaknya bensin yang diisi, maka struk pembelian tersebut akan dikembalikan ke Pertamina. Namun jika struk pembelian bensin itu cocok dengan banyaknya bensin yang diisi, maka bagian pengadaan baku akan menyerahkan struk pembelian bensin sebanyak 1 rangkap tersebut kepada bagian akuntansi. Lalu selanjutnya kita masuk ke prosedur yang ketiga atau prosedur yang terakhir, yakni prosedur pencatatan pembelian. Pada prosedur ini hanya terdapat 1 bagian yang bertanggung jawab atas jalannya prosedur ini, yakni bagian akuntansi. Setelah menerima struk pembelian sebanyak 1 rangkap dari bagian pengadaan bahan baku, bagian akuntansi akan mencatat
segala pengeluaran kas berdasarkan struk pembelian ke dalam buku transaksi. Lalu setelah menyatat segala transaksi pengeluaran kas ke dalam buku transaksi, struk pembelian sebanyak satu rangkap ini akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya, bagian akuntansi akan membuat jurnal berdasarkan buku transaksi. Bagian akuntansi menginput jurnal ini ke dalam Microsoft Excel, dan setelah diinput ke dalam Microsoft Excel, jurnal ini akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Jurnal yang dihasilkan dari sistem ini adalah beban bahan bakar motor pada kas. Lalu setelah diarsipkan secara permanen, dengan ini telah berakhirnya atau telah selesai prosedur yang ada pada sistem pengeluaran kas atas pembelian bensin. Terima kasih. Terdapat beberapa perbedaan yang ada antara flowchart sebelum diredesign dengan flowchart yang sudah diredesign. Perbedaan yang pertama adalah pada flowchart yang belum diredesign, perusahaan belum menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pada flowchart yang sudah diredesign, perusahaan sudah menggunakan teknologi dalam menjalankan usahanya. Contohnya, perusahaan menggunakan Microsoft Excel dalam membuat jurnal pengeluaran kas. Perbedaan yang kedua, pada flowchart sebelum diredesign, perusahaan itu belum membuat jurnal pengeluaran kas, di mana jurnal ini sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya jurnal pengeluaran kas ini, perusahaan dapat mengetahui banyaknya uang yang keluar yang terjadi ketika perusahaan membeli bensin. Sedangkan pada flowchart yang sudah diredesign, perusahaan sudah membuat jurnal pengeluaran kas. Perbedaan yang ketiga adalah pada flowchart sebelum diredesign, tugas bagian keuangan adalah menyatat ke dalam buku transaksi sesuai dengan struk pembelian. Sedangkan pada flowchart setelah diredesign, yang bertugas untuk menyatat segala transaksi yang terjadi itu adalah tugas bagian akuntansi. Terus selanjutnya perbedaan yang keempat adalah pada flowchart yang belum diredesign, pemilik usaha yang memberikan uang kepada bagian pengadaan bahan baku. Sedangkan pada flowchart yang sudah diredesign, tugas yang berhubungan dengan uang atau pemberian uang kepada bagian pengadaan bahan baku itu dilakukan oleh bagian keuangan. Sekian dan terima kasih. Iya, selanjutnya ada sistem akuntansi persediaan. Deskripsi kegiatannya dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan dalam proses, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong. Informasi yang dihasilkannya itu jumlah persediaan dalam jangka waktu tertentu, kualitas persediaan, fungsi yang terkaitnya itu bagian pengadaan bahan baku. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pengecekan fisik terhadap jumlah persediaan bahan baku. Bagian keuangan, bagian ini berfungsi untuk melakukan pembelian terhadap bahan baku. Menggunakan daftar persediaan, daftar belanja, sama nota pembelian. Catatan akuntansi yang digunakan pada perusahaan ini belum menggunakan catatan akuntansi. Jaringan yang membentuk sistem yang pertama, prosedur pembuatan daftar belanja persediaan bahan baku. Adapun bagian pengadaan bahan baku melakukan pengecekan terhadap persediaan bahan baku, kemudian mencatat daftar persediaan dan membuat daftar belanja yang harus dibeli sesuai dengan daftar persediaan. Bagian pengadaan bahan baku
baku mengarsipkan daftar persediaan secara sementara sesuai tanggal. Lalu bagian pengadaan bahan baku menyerahkan daftar belanja kepada bagian keuangan untuk dilakukan pembelian bahan baku. Prosedur pembelian persediaan. Bagian keuangan menerima daftar belanja dari bagian pengadaan bahan baku. Bagian keuangan memastikan bahwa persediaan tersebut benar dan harus segera dibeli. Jika tidak benar, maka daftar belanja dikembalikan kepada bagian pengadaan bahan baku. Jika benar, bagian keuangan melakukan persediaan bahan baku dan menyerahkan bahan baku beserta nota pembelian dan daftar belanja ke bagian pengadaan bahan baku. Yang selanjutnya, prosedur penerimaan bahan baku. Bagian pengadaan bahan baku menerima bahan baku beserta nota pembelian dan daftar belanja dari bagian keuangan. Bagian pengadaan bahan baku melakukan pemeriksaan atas bahan baku, daftar belanja, dan nota yang diterima. Jika tidak cocok, bagian pengadaan bahan baku menghubungi pemasok dan mengembalikan nota pembelian dan daftar belanja kepada pemasok. Apabila cocok, bagian ini menerima nota dari bagian pembelian persediaan. Berdasarkan persediaan yang diterima, lalu mencatat ke dalam kartu persediaan. Kelemahan dan saran dari redesign flowchart. Kelemahannya itu perusahaan ini belum mempunyai bagian pengecekan persediaan dan pembelian persediaan khusus, sehingga pembelian persediaan dilakukan oleh bagian keuangannya. Dan perusahaan ini juga masih menggunakan pencatatan secara manual dan belum melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Adapun sarannya, di perusahaan ini perlu dibuat bagian pengecekan persediaan dan pembelian, sehingga apabila persediaan dibutuhkan dibeli, ada bagian yang melakukan pembeliannya, agar bagian keuangan tidak lagi yang berfungsi sebagai pembelian persediaan. Dan perusahaan ini sebaiknya melakukan pencatatan keuangan ke dalam jurnal untuk memastikan semua biaya yang dikeluarkan di balance dan dengan persediaan yang ada. Perbedaan dari flowchart sebelum dan sesudah di redesign. Kalau di flowchart yang sudah di redesign ada bagian akuntansi. Ada bagian akuntansi yang menjelaskan lebih rinci ke dalam sistem pencatatannya. Namun di bagian flowchart yang belum di redesign tidak menggunakan bagian akuntansi, namun bagian akuntansi sama dengan bagian keuangan, sehingga dalam flowchart yang belum didesain, bagian keuangan yang berfungsi sebagai bagian yang mengadakan pembelian bahan baku. Di flowchart yang sudah di redesign, bagian keuangan dipisahkan dari bagian akuntansi, sehingga yang melakukan pembelian dan pencatatan bahan baku dilakukan oleh bagian-bagian yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada flowchart dari sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, prosedur pembuatan daftar belanja oleh bagian pengadaan bahan baku. Flowchartnya mulai, kemudian mengecek persediaan, terus membuat daftar persediaan, muncullah daftar persediaan. Daftar persediaan tersebut diarsipkan sesuai tanggal. Kemudian membuat daftar belanja, maka outputnya akan muncul daftar belanja. Daftar belanja tersebut diserahkan ke bagian kedua, yaitu prosedur pembelian persediaan oleh bagian keuangan. Bagian keuangan akan menerima daftar belanja. Daftar belanja tersebut akan memastikan daftar belanja tersebut. Apabila tidak benar, daftar belanja tersebut akan dikembalikan ke bagian pengadaan bahan baku. Jika benar, maka bagian keuangan akan membeli persediaan. Setelah membeli persediaan tersebut, akan muncul nota daftar belanja sama persediaan. Nota daftar belanja sama persediaan akan diserahkan ke bagian ketiga, yaitu ke bagian pengadaan bahan baku. Nota daftar belanja sama barang akan dicocokkan. Apabila tidak cocok, menghubungi supplier. Nota daftar belanja dikembalikan.
Apabila cocok, daftar belanja, nota, barang, daftar belanja akan diarsipkan sesuai tanggal. Nota bahan baku akan disimpan ke tempat penyimpanan. Selesai. Sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 5 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.